Alibaba ini salah satu penjualan IoT terbanyak se-Jawa Timur. Ya, pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, halo, kembali lagi di Alibaba Store Indonesia. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu patuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Dan masih di Alibaba Store Indonesia, di mana kami mengedepankan original store dan selalu smartphone, IoT ataupun hal yang menunjang tentang gadget, kita selalu original 100%. Oke, hari ini Alibaba Store Indonesia berkesempatan atau alhamdulillahnya kita mengundang teman-teman dari Realme bisa hadir di sini, dan tentunya kita hari ini akan membahas masalah IoT. Apa itu IoT? Aku masih belum tahu juga. Langsung aja kita kenalan sama yang punya IoT. Oke, halo semuanya teman-teman ya. Salam kenal, salam Alibaba Store ya. Saya Firlam, salah satu trainer di bagian content and training, dan berkesempatan hari ini main-main di acaranya Alibaba Store, suatu kebanggaan buat saya sendiri. Asik, thank you banget Mas sudah hadir. Terima kasih atas undangannya. Dan mau menjelaskan, dan kita hari ini akan berbicara masalah IoT. Benar sekali. Very deep, akan sangat dalam, Benar. tajam, setajam apa ya? Enggak boleh tajam-tajam. Ya, Jangan, takutnya jangan. bawa-bawa acara itu Ya, ya. jangan. Nanti disensor aja. Kita akan bahas secara detail dan tajam buat teman-teman supaya apa sih IoT itu dan apa kegunaannya dan manfaat gak kira-kira buat kehidupan kita. Langsung aja, Kak, aku mau tanya nih, apa itu singkatan maupun apa itu IoT? IoT ya, ini menarik banget ya, khususnya di era teknologi yang semakin berkembang. Ya, mungkin teman-teman, apa sih IoT? Apa sih untungnya? Apa yang bisa kita ambil dari IoT ini? Jadi yang harus teman-teman ketahui, IoT ini adalah salah satu kalau bisa dari singkatannya itu adalah Internet of Things. Internet of Things. Jadi IoT ini yang akan memberikan konektivitas mulai dari smartphone ke aksesoris lainnya, khususnya di Realme. Yes, terakredited. Benar atau sekali. one vision but one control, one button. Wow, ini keren banget. Jadi ternyata IoT itu terintegrated sama smartphone kita. Apapun yang sifatnya IoT. Ya, karena IoT sendiri itu banyak dari kategorinya ya, dari smart home, aksesoris, audio, kayak fashion, itu banyak banget. Ya, kita selalu identik loh, Kak ya. Kalau kita masalah tadi bahas fashion ya, memang kalau kita ngomong smartwatch, kemudian headset yang sifatnya wireless, Benar. itu jadi atau tren atau mungkin fashion di kalangan muda saat ini. Tapi kadang mereka tuh sebagian several of them itu hanya yang ngikut-ngikut temennya pakai biar kita kelihatan keren, biar kita dibilang keren pakai. Benar sekali. Nah ini mereka mungkin saya secara pribadi pun mungkin belum tahu. Bisa di-share nggak, Kak? Maksudnya kenapa sih kok kita harus pilih Realme IoT ini? Why? Gitu. Kalau kita bahas mulai dari audionya tadi ya, why kita pakai buds-nya atau mungkin Simpelnya gini, saya yakin 100% dalam kehidupan sehari-hari kita, atau kita mau berpergian pun identik kalau bawa handphone pasti ada yang namanya headset. yes. Mulai dari headset kabel yang kita taruh di kantong, atau bahkan taruh di jaket, di kedalamin, atau yang digantung. Nah, itu. Jadi ini salah satunya adalah lebih gimana ya? Kayak memberikan solusi untuk mempermudah suatu kegiatan hanya dengan salah satu sentuhan, atau tepatnya dengan teknologi wireless. Keren loh bahasanya, wireless. Jadi pakai sentuhan. Benar. Pakai sentuhan. Ini udah sentuhan, dulu kita pencet, sekarang disentuh. Ya, itu lebih sakit dipencet apa di atau ada yang enak dua-duanya. Oke, kita berbicara masalah mempermudah kita untuk mengoperasikan segala hal atau kesenangan kita. Misal kita senang dengan musik, kita permudah dengan touch the iPhone. Benar. Itu sudah mungkin change the music
atau mungkin kita naikkan volumenya, turunkan, Iya. next, atau mungkin Benar. kita angkat telepon sekalipun Angkat ya. telepon. Nah, nice banget. Gitu. Nah, yang aku tahu Kak, produk Realme, sepengetahuan aku nih, ini yang aku tahu. Tapi saya yakin lebih banyak lagi dari yang saya ketahui. Saya yang pasti tahunya yang pertama Buds atau apa? Headset, Buds Q, Buds Q, ya, Buds Air Pro, ada Buds apa? Buds Air Pro, Buds Air Pro. Oke, ada 2 buds. Kemudian saya juga lihat tadi ada smartwatch. benar, Terus kemudian dia juga ada power bank. powerbank, Ada smart TV dengan beberapa macam ukuran mulai dari 32 sampai di 55 inch. Dan ini yang paling interesting, ada 2 hal. Ada sikat gigi dan kamera pantau. benar. Kamera pantau 360 derajat. Ini yang paling ini. Cuman sebelum kita ke yang terakhir, kita udah tadi dikenalin sama kakak masalah untuk headsetnya. Dan ini aku mau bahas watchnya itu seperti apa kak? Kenapa kok kita harus pilih watchnya Oke, Realme? smartwatch ya. Nah, di Realme sendiri saat ini ada beberapa varian smartwatch. Ada Realme Watch, ada Realme Watch S, sama yang terakhir adalah Realme Watch S Pro. Jadi menariknya si Realme Watch ini dari berbagai macam 3 varian tadi itu adalah memberikan kemudahan kayak kita beraktivitas. Bayangin aja kalau misalkan kita suka kerepotan kalau mau foto bareng-bareng tapi nggak ada yang fotoin. Nah, pasti kadang pakai tongsis Ya. atau misalkan harus ganjel pakai aqua botol. Iya, biasanya kalau saya di pantai gitu mas ya, kalau mau foto bareng nih ya, tongsis saya kasih dayung, jadi lebih Wih. panjang. Panjang banget dong ya. Nah, ini memberikan solusi. Jadi dengan adanya smart Watch S atau Watch S Pro ini bisa memberikan sebagai tombol, media Wow, tombol. trigger ya. Bener, jadi Asik. handphonenya di mana kita tinggal pencet aja, nggak perlu repot lagi. Wah, simple. Kita taruh kamera kita sebelah sana, mungkin ada cewek cantik. Biasanya kan kalau kita pura-pura foto gini kan disangka kita foto-foto terus nanti ini. Tapi kalau kita pakai ini kan pura-pura gini kita bisa foto. Gitu. Itu bagi mereka yang suka ngintip ya. Salah satu bagian kecilnya. Nggak boleh ngintip loh guys. Salah satu bagian Jadi kecil. bisa kita mau foto bareng nggak perlu mengorbankan salah satu teman kita. Benar, itu kadang kita suka Kadang kita kalau ngorbanin teman itu juga gimana ya kan? Kasian lah. Bisa tuh. Memang aku paling jelek nih. Enggak. kasihan tapi ada senangnya juga sih. Ya ngerjain soalnya. Ngerjain, benar. Oke, kita ngomong smartphone dari hal seperti itu kita juga nggak banyak lah smartphone yang bisa seperti itu nggak banyak. No. Now kita ngelangkah ke yang namanya TV. Nah, ini TV ada 32 sampai 55 inch. Nah, ini apa istimewanya TV Realme ini dibandingkan dengan yang lain? Salah satunya yang Realme berikan ini adalah kita kadang sekarang ada zamannya TV itu kan dari LCD, LED atau ada yang OLED yang melengkung dan sekarang udah beranjak ke smart TV. Yes. Tapi biasanya orang untuk mendapatkan sebuah smart TV itu harus mengeluarkan kocek yang agak tinggi. Besar. Itu Besar, agak besar banget. dan bertahun-tahun. Benar. Nabungnya. Iya. Nah, di Realme ini memberikan salah satu kita ambil contoh aja kalau misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai anak muda yang suka main game atau yang suka nonton film. Nah, ketika kita bermain game atau nonton film itu bisa langsung dimunculin tampilannya di smart TV. Wah, ya jadi main gamenya di handphone tapi kita bisa ngeliat ke layar monitor di smart TV. Ya, jadi kayak di tempat-tempat game kayak Time Zone lah, seperti itulah. Iya, kalau kita ngomong main di TV ya, berarti teman-teman Mobile Mania atau Mobile Legend Mania atau mungkin PUBG Mania, kalau kita bermain di handphone sendirian, nah itu terlalu mainstream. Saatnya kita berpindah ke TV. Anda bisa beli TV-nya dan main, berasa Anda dalam satu kejuaraan atau lagi diperhatiin banyak orang. Itu. Ada sensasinya guys. Dan Jadi bermain ada sensasinya. benar. Yang kedua juga bisa dijadikan untuk edukasi. Yes. Untuk mempererat dari aktivitas rutinitas kesibukan kerja sehari-hari. Ketika waktunya berkumpul sama keluarga, kita mau lihat-lihat foto dengan keluarga daripada di handphone kan harus dempet-dempetan. Coba ayah lihat. Itu bisa dipajang langsung di TV. Asik. Itu kerennya. Ini luar biasa kan. Jadi presentate, terus kemudian nggak hanya untuk satu orang yang kita bisa yang bisa digunakan di smartphone ini, kita bisa
gunakan bersama, lihat foto, lihat film, lihat video. Iya. Dan nah ini yang paling menarik kan kalau kita ngomong di era pandemi seperti ini, adik-adik kita atau anak-anak kita ke sekolah harus dimulai dari rumah. Nah, kira-kira apakah bisa terintegrated untuk mungkin daring untuk yang lain-lain, karena tadi kakak bilang kan connect dengan handphone. Benar. Jadi apakah bisa untuk membantu adik-adik kita dalam proses belajar mengajar? Kan kita lihat radiasi handphone ini kan kalau kita nggak atur betul-betul, Iya. itu kan juga bisa jadi masalah untuk mata adik-adik kita. Gitu loh kak. Itu gimana? Bisa nggak untuk daring? Ini menarik ya. Jadi kadang saya pun punya anak ya yang sekolah sekarang, walaupun masih bimba itu kadang di handphone, dan kadang saya suka khawatir loh, kok jarak dengan handphone itu terlalu dekat itu. Nah, walaupun memang dari si smart TV-nya tidak memiliki kamera, tapi kita bisa menampilkan ya tampilan yang ada di handphone melalui TV. Itu bisa terkoneksi dengan konektivitas tanpa kabel atau menggunakan HDMI. Itu pengalian fokus. Benar. Jadi nggak beralih ke mana? Nggak beralih ke bisa beralih ya dari handphone ke TV-nya, karena kan lebih besar kak ya. Benar. Oke. Tapi tetap sumbernya atau kontrolnya ada di handphone. Yes, let's see. Jadi ini benar-benar bisa membantu, dan para ibu, para apa ya, mamah-mamah muda atau yang nggak buat perlu khawatir. edukasi yang menariknya lagi, kalau misalkan mau ngajarin anak kita ngaji atau membaca, tampilan di handphone kan kecil, Yes. huruf-hurufnya bisa Iyalah. tampilin di smart TV. Iya, lebih gede. Apalagi Benar. kalau kita beli yang 55 in, waduh Wih. gede tuh. Iya, gokil. Ini IoT gokil. Jadi 3 hal ini saya sudah interest, how to use it, terus kemudian benefitnya seperti apa. Ini baru dijelasin 3, padahal masih ada 2 lagi. Masih ada kamera pantau, kamera dengan 360 derajatnya, dan juga ada sikat gigi Sultan. Saya boleh bilang Sultan ya? Sultan. Karena dia nggak kita gerakin, dia gerak sendiri, cuma Gerak kita sendiri, tinggal masukin luar dan biasa, arahin benar. aja. Nah kak, ini sudah mulai ke ranah smart living Benar. ya. Kalau ada kan smart home kan berarti piranti-piranti untuk yang ada di rumah. Kalau living kan saya kira kehidupan kita. Benar. Dimulai dari yang kecil dulu, Ya. sikat gigi. Nah ini menarik, ada 2 varian sikat gigi. Nah ini kakak bisa jelasin nggak, sikat gigi ini manfaatnya apa sih? Kenapa kok kita harus beli Realme toothbrush ini? Benar. Dan saya yakin masalah sikat gigi ini semua orang, bahkan mulai dari anak-anak hingga lansia, pasti identik dengan yang namanya sikat gigi. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang yang nggak cocok sama sikat gigi tertentu, atau misalkan yang giginya sensitif, ya, atau bahkan misalkan menurut kesehatan pakar gigi ya, kadang menyarankan itu maksimal ganti sikat gigi adalah 3 bulan sekali. Nah, hadirnya si Realme sikat gigi ini atau produk itu adalah N1 untuk memberikan kemudahan atau memberikan kayak sikat gigi itu ada yang lebih mudah loh daripada yang repot. Nah, salah satu kelebihannya gini, khususnya buat teman-teman yang suka merokok atau teman-teman yang suka sensitif banget giginya, kalau lagi sikat gigi itu suka berdarah. Giginya aja sensitif, apalagi hatinya ya. Apalagi hatinya. Nah, ini memberikan solusi karena dari si bulunya ini terbuat dari bahan yang benar-benar halus. Ya, benar-benar halus. Jadi perpaduan antara bulu-bulu halus ini tapi efektif untuk membersihkannya tanpa melukai si gusi. Itu yang pertama. Dan enaknya juga ada beberapa mode ya, untuk orang-orang yang suka merokok atau orang-orang yang suka ngopi atau orang-orang yang ingin menjaga pernapasan, itu bisa diatur ya. Dan tapi di sini yang harus jadi pesannya, bukan berarti si sikat gigi Realme itu bisa langsung memutihkan gigi seketika seperti halnya di dalam iklan ya. Bukan bim salah bim. Bukan dong. Tapi abrakadabra. Asik. Tapi lebih ke menjaga gitu. Kalau kita sering kopi, sering merokok, nah ini loh ada alat untuk membersihkannya. Self-protecting. Bener, tanpa kita harus gerak-gerakin. Iya, kadang kan gerakan kita juga
nggak seberapa ini ya konsisten. Bener. Apalagi kalau pas ditinggalin mantan. Wah, emosi ya. Iya, Tahu-tahu kalau giginya itu habis. enak. Jadi ini dengan mode ini bisa terbantu dengan fungsional atau mungkin apa yang kalau saya sih ngerokok kan. Saya ngerokok ya. Saya ngerokok. Jadi saya kayaknya butuh ini. Jadi bisa dikontrol dengan itu. Benar. Jadi dalam arti getarannya, kemudian cara membersihkannya itu sangat-sangat efisien sekali dengan adanya kontrol atau mode tadi ya. Bener, ada modenya tadi. Jadi, karena yang harus kita ketahui, asap rokok itu kan memiliki bahan kimia ya, yang mengakibatkan gigi itu kita menguning. Nah, nggak mau dong penampilan kita terganggu kalau gigi sampai kuning kan kadang orang Jakarta bilang ngejigong. Iya, ngejigong ya, nggak percaya diri. Nah, Ya, ini solusinya. Sikat gigi ini bisa jadi salah satu solusi untuk membersihkan gigi jauh lebih. Kan kalau kita ngomong sikat gigi kembali lagi identik dengan air. Ya kan? Identik dengan air. Itu kira-kira kalau kena air gimana? Anti air atau gimana? Ini jadi nggak perlu khawatir lagi karena dari si sikat gigi N1 ini sudah punya sertifikat IP68. Jadi udah tahan air lah. Udah tahan air. Jadi sikat gigi kan udah pasti kena air, itu aman. Sertifikat ya. Ya benar, seperti tanah aja sikat gigi ada sertifikatnya, Bro. Oh, melek makanya. Seperti sikat gigi saya juga baru tahu. Umumnya. Enggak, saya juga baru tahu, Bos. Oke. Berarti aman ya, Kak? Aman banget. Oke. Biasanya kan ada orang yang parno ya. Benar. Ntar nggak kesetrum. Itu juga sedikit curious, tapi dengan adanya sertifikasi dengan sudah terakredited ya. Jadi saya kira udah aman. Nah, tadi kan ada kalimat tersetrum, benar ya? Nah, ini di sini enaknya itu jadi si sikat gigi N1 ini tidak terkoneksi dengan kabel secara langsung. Karena di sini dari si N1 itu memiliki kapasitas baterai itu yang bisa standby hingga sampai 1 harian penuh. Gitu. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya kesetrum karena dengan baterai kan. Seperti hanya kayak remote TV atau misalkan robot-robot mainan itu kan nggak terkoneksi langsung dengan kabel. Ini materi hari ini saya ambigu. Kok bisa ambigu? Jelas lah. Terlihat kalau saya ini memang gaptek banget. Harusnya kalau nggak ada kabel juga nggak kesetrum. Tapi aku baru tahu. Tapi aku seneng nggak dari hari ini. Walaupun saya terbuli dengan ketidaktahuan saya, tapi saya ada ilmu baru di sini dan tentunya manfaat buat subscriber atau mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan kita hari ini. Bahwasannya semua yang dikeluarkan oleh Realme ini terakreditasi dan bersertifikat dan sudah melewati itu semuanya. Jadi resikonya kecil ya. Benar. Jadi kalau kita ngomong biasanya kan ada ini kita anti setrum, kita anti pecah. Tapi kan ternyata pecah. Benar. Gitu. Jadi meminimalisir hal itu semua. Tadi tidak menjanjikan sesuatu yang pasti. Benar. Oke, itu loh guys. Semua yang sifatnya di dunia ini atau aktivitas kita semuanya pasti beresiko. Tapi Realme di sini dia mengatakan risiko ini dan itu, tapi dia meminimalisir hal itu semuanya. Tapi tidak menjanjikan semuanya perfecto. Artinya buatan manusia yang mungkin ada errornya kita nggak tahu, tapi manajemen resiko itu kita perkecil. Resiko selalu ada tapi kita perkecil. Ya, itu tepat sekali. Jadi masih aman teman-teman sekalian. Nah ini kita ngomong sikat gigi. Tadi ada yang terlupa satu Kak. Saya sebenarnya pengguna Realme Powerbank 10.000 Powerbank. Jujur saya mengakui bahasanya ini berbeda dengan powerbank saya yang lain. Saya menggunakan beberapa merek yang lain. Jadi merek ini ternyata itu ada yang saat saya pengecasan dayanya untuk powerbank sebelum saya bawa untuk beraktivitas ya kan, itu cepat ngisinya. Tapi habisnya juga lumayan cepat gitu. Ya. Tapi kalau Realme ini beda. Saya ngisinya lama, tapi saya ngecasnya bisa sampai 2 bahkan sampai 3 kali saya ngecas. Full bat. Ya, full dalam keadaan mungkin sekitar 10%. Saya charge handphone saya sampai di 100%. Dan itu saya bisa isi 2 kali dalam 1 hari. Gila, luar biasa sekali. Itu mungkin teman-teman yang mungkin saat ini membutuhkan powerbank kayaknya butuh keterangan ini deh. Nah, gimana? Jadi gini, kita harus tahu dulu dasar penggunaan powerbank ini untuk apa. Karena masih banyak teman-teman mungkin yang belum memahami arti powerbank.
powerbank ini kan sebenarnya adalah sebagai media untuk kayak alternatif atau sebagai solusi ketika smartphone kita kehabisan baterai dan kita jauh dari perangkat aliran listrik. Benar gitu. Jadi mungkin gini, kenapa tadi Realme kalau ngisi untuk daya powerbank itu lama, tapi pada saat isi ke smartphone cepat, gitu. Karena memang sesuai dengan kehidupan kita. Yang namanya powerbank kalau kita tidak gunakan ya tinggal dicas, kan? Makanya tidak menonjolkan untuk isi cepat. Tapi ketika kita membutuhkan powerbank di saat situasi itu sedang lagi urgent, ya kan? Atau terburu-buru, itu memberikan daya yang cepat. Ya, benar itu. Itu ngomong cepat, aku lupa itu. Cepat banget. Itu salah satu pingin memberikan kebutuhan kepada para penggunanya. Iya, aku setengah jam pakai powerbanknya, nggak sampai lah 20 menit itu sudah terisi 65-70%. Wow. Dan kedua sisinya guys, beneran aku nggak bohong. Gila, aku baru ini powerbank yang benar-benar aku rasain luar biasa. Oke. Realme powerbank dengan 10.000 mAh. Real, kapasitas yang besar. Nah ini yang tipu-tipu yang paling menariknya nih. Kadang ketika kita menggunakan powerbank itu memiliki rasa khawatir handphone kita kenapa-napa. Ya kan? Karena banyak orang mengatakan kalau menggunakan powerbank hati-hati baterainya cepet kembung gitu ya. Bukan hanya perut doang yang bisa kembung, ternyata handphone bisa kembung ya baterainya. Tapi di sini ya, di salah satu konektor si powerbank ataupun khususnya konektor handphone si Realme-nya sudah memiliki perangkat chip yang secara otomatis memonitoring setiap pengaliran arus listrik ke dalam handphone maupun ke dalam powerbank. Itu yang jadi masih terkontrol. Jadi apa yang selama ini dikembangkan di handphone ya? Kan banyak sekali brand sekarang kita ngecas sambil tidur nggak ada masalah, dia ada pemutus arusnya sendiri. Ini sekarang udah ada di powerbank. Anti meledak, nggak anti sih, cuman kecil risikonya. Kemungkinannya lebih tepatnya meminimalisir kemungkinan meledaknya itu terjadi. Ya soalnya netizen ini cepat, kalau kita ngomong nggak meledak nanti tiba-tiba meledak. Itu. Yes. Berarti meminimalisir, sekali lagi meminimalisir risiko yang ada. Iya. Kalau zero risiko kayaknya nggak bisa. Nggak mungkin. Namanya teknologi dong. Yap. Oke. For the last. Yes. Saya mau tanya masalah kamera colak-colak. Kamera pantau. Saya mau tanya nih masalah kamera pantau ini gimana? Itu sudutnya sampai 360 derajat. Ya, bisa bantu jelasin. Ya, jadi kamera pantau atau tepatnya namanya itu adalah Realme Smart Cam 360 derajat. Ini seperti halnya CCTV pada umumnya. Yang menariknya di sini adalah si Smart Cam ini bisa terkonektif satu smartphone bisa terkonektivitas hingga sampai 5 bahkan lebih si kamera CCTV. Jadi kalau misalnya punya 5 kamar, punya ruang tamu itu bisa dipasang di tiap sudutnya dan cukup dimonitoring dengan satu smartphone. Wow, itu. Dan yang menariknya lagi, kita bukan hanya bisa melihat gambar, tapi kita bisa merecord data. Datanya itu bisa disimpan di handphone atau kita milih masukkan memory card di CCTV-nya tersebut. Itu. Dan ini nih yang kerennya, yang menurut saya paling keren ya. Kadang ada riskan juga kalau kita naruh data di memori atau di handphonenya rusak atau memorinya rusak. Tapi ini bisa disetting secara otomatis, penyimpanan recordnya itu bisa tersinkron langsung ke media cloud. Wah, jadi bisa langsung ke cloud dan itu safe. Cuman ada yang tahu. Jadi safe, sekali lagi resikonya diperkecil ya. Kalau rusak, kalau ini. Cuman rata-rata kalau kita berbicara masalah CCTV itu kan nggak jauh-jauh dari namanya dengan DVR. Tapi sekarang DVR dipotong rantai-rantainya, bisa diganti memory card dan juga bisa langsung ke cloud. Benar. Wow. Bisa langsung ke cloud dan itu aman. Wow. Luar biasa. Iya, yang namanya nyimpan di cloud sewaktu-waktu kita butuh, kita tinggal ngambil, tinggal masukin akunnya. Nggak perlu harus ada media handphone atau media CCTV. Wow. Nah, satu hal, di samping itu semuanya, ini penggeraknya kalau sampai dia 360 derajat sudut pandang ini, penggeraknya di mana? Nah,
Iya, pasti bingung dong. Ini gerakinnya apakah kita harus Ya, naik tangga apakah- dulu? naik tangga dulu bisa, atau mungkin juga disetting seperti itu, apa dipasangin ya? Iya, muter gitu, muter gitu. Itu Nah, gimana? emang yang pertama ada salah satu settingnya itu secara otomatis ya, setiap waktu bisa bergerak, tapi bisa kita arahkan juga melalui perangkat di smartphone-nya. Karena terkonektivitasnya itu dengan aplikasi yang disediakan dari Realme, namanya itu adalah Realme Link. Wah. Gitu. Jadi di situ kita bisa menggerakkan, bisa memonitoring, bahkan bisa setting segala apa yang kita inginkan dengan CCTV tersebut. Oke, bisa ngeluarin suara nggak? Itu yang menariknya. Mungkin pada umumnya CCTV itu kan nggak ada suaranya, ya, hanya gambar doang. Yap. Ini yang menariknya, bisa ngeluarin suara. Wow. Ya, tapi yang harus digarisbawahin suaranya di sini kan yang namanya CCTV nggak ada di dalam tubuh kita ya, di bawah-bawah alias di pojok-pojok rumahan kita. Tapi suaranya nggak terlalu jelas lah pasti. Nggak terlalu jelas Iya. ya. Tapi setidaknya kita Ada suara. Ada suaranya. Yap. Tapi saya kira kalau di dalam ruangan pasti kencang deh. Iya sih, pasti kalau dalam Ya, kalau TV-nya, kalau CCTV-nya sorry ya, kalau CCTV-nya ada di sebelah jalan raya nggak ada nih. Tapi kalau di dalam rumah seperti masih di ada. halaman rumah lah ya. Ya, biasanya saya punya temen itu, biasanya kalau anak-anaknya nggak belajar, deh belajar deh. Kedengeran ya. Tapi kalau kita biasanya nakutin ini ada ngomong. Jangan. Ya, maksudnya kalau kita tuh enaknya kalau ada suara kan berarti kita bisa sedikit berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya orang rumah kita bisa berinteraksi dengan mereka. Itu bisa feedback nggak suaranya? Kalau misal nih kayak saya punya kameranya, saya ngomong halo, ternyata dia feedback halo juga. Enggak dong, kalau ada Nggak yang denger. kayak gitu harus buru-buru lari. Oh. Horor. Oke. Nice. Oke. Ini menarik sekali. Semua produk IoT sudah satu persatu kita bedah di sini, yang semuanya good, semuanya baik. Dan tentunya teman-teman di Alibaba Store ini selalu kita kedepankan produknya yang selalu original. Untuk IoT-nya Realme dan semua barang yang kita jual di Alibaba Store ini selalu 100% original. Karena kita nggak mau kalau nggak jual barang yang 100% original. Kita merasa terhormat sekali Mas bisa memilih kita lah untuk menerima undangan kita. Nah ini kira-kira kok sampai menerima undangan Alibaba Store Indonesia ini kenapa Mas? Saya mau tanya. Ini suatu hal yang spesial juga ya buat saya datang ke sini, melainkan karena salah satunya silaturahmi yang menjaga hubungan kerjasama antara Realme dan Alibaba sendiri. Dan yang paling menariknya adalah yang saya sukain itu Alibaba ini salah satu penjualan IoT terbanyak se-Jawa Timur. Ya. Pencapaian terbanyak di bulan Januari kemarin. Itu yang salah satu saya bisa kesini. Aku kaget Mas, serius aku. Aku baru tahu IoT. Yes, for sure. IoT ini guys baru masuk di Indonesia belum 3 bulan. Dan alhamdulillahnya, wow. Ya. Kalau kalian cari IoT ya harus di sini dong, di Alibaba Store. Benar Karena sekali. Kita pasti 100% dan pelayanan kita pasti luar biasa. Ya, jadi ya buat teman-teman yang mau cari IoT khususnya Realme, langsung aja datang ke Alibaba karena terjamin ya. Lihat dari tadi pencapaian penjualannya terbanyak loh se-Jawa Timur, yang pasti memberikan kualitas yang nomor 1. Siap. Thank you Mas. Sudah hadir di sini, kita bedah masalah IoT ini seperti apa dan semoga mengupgrade pemahaman ya atau intelijensi kita tentang masalah teknologi yang baru ini, baik dari saya secara pribadi dan juga teman-teman yang mungkin lagi lihat channel kita ini. Dan sekali lagi kita merasa terhormat, merasa terima kasih kakaknya udah datang sini jelasin semua dengan sabar, dan tentunya kami berharap ke depan kerjasama ini bisa terus berjalan Ya, pasti. dengan tipe-tipe yang baru, dengan hal-hal yang baru, dan dengan software-software yang baru yang bisa menunjang dari kinerja IoT ini bisa Benar lebih maksimal sekali. lagi tentunya. Mungkin ada kesan-pesan juga mau Oke, disampaikan? pesan-pesan saya satu halnya, sekarang dunia teknologi sudah makin tinggi banget ya. Mhm. Smartphone,
smart cam dan smart segala lainnya. Tapi sayang ketika kita sebagai penggunanya tidak mengetahui kebutuhan dari si teknologi tersebut. Karena yang tadi Masnya bilang kan banyak orang yang ikut-ikutan aja. Nah, semoga dengan menonton acara di channel YouTube Alibaba Store ini lebih tahu lagi tentang teknologi-teknologi yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi sekitar. Oke, that's good point, guys. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang udah nontonin kita di kesempatan hari ini. Jangan lupa selalu subscribe dan klik tanda lonceng di bawah ini dan leave your comment here. Komen-komennya yang positif, yang menunjang, yang membangun, dan tentunya bisa saling support. Kita akan respon, tapi hargailah semua usaha maupun cara kita berkomunikasi dengan hal-hal yang positif untuk kita semuanya, dan semoga Indonesia bangkit dan COVID cepat berlalu. Stay tune selalu di Alibaba Store Indonesia. Terima kasih Mas sekali lagi. Ya, sama-sama. Ciao, peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.